Pada dunia tumbuhan, kebanyakan spesies hanya punya satu tugas. Ada yang menghasilkan buah, ada yang memberi kayu, ada yang memberi teduh. Tapi sangat jarang ada satu pohon yang bisa melakukan semuanya sekaligus. Bisa memberi makan, menghasilkan minyak, membersihkan air, bahkan menghidupkan mesin. Dan pohon itu sudah tumbuh bersama manusia selama ribuan tahun. Bukan di laboratorium, bukan hasil rekayasa modern, tetapi tumbuh liar di dekat rumah, di pinggir jalan, di kebun kecil. Namanya adalah Moringa oleifera, dan kita mengenalnya sebagai daun kelor. Dan anehnya lagi, semakin dekat sesuatu dengan hidup kita, semakin sering kita gagal melihat nilainya. Kelor bukan pohon yang mencolok, ia tidak megah, tidak besar, tidak mahal, ia terlihat biasa, dan bahkan terlalu biasa. Tetapi dibalik kesederhanaannya, kelor adalah salah satu sistem biologis paling efisien yang pernah dikenal manusia. Mari mulai dari kecepatannya. Banyak pohon butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh, tetapi daun kelor dalam kondisi hangat bisa tumbuh hingga 3 meter hanya dalam 1 tahun. Itu bukan sekedar cepat, itu merupakan pertumbuhan yang sangat agresif. Secara biologis, itu berarti kelor memiliki strategi hidup yang sangat berbeda. Ia dirancang untuk menang melawan waktu, untuk bertahan di tempat sulit, untuk tumbuh sebelum musim berubah. Dan itulah alasan mengapa ia bisa hidup di tanah miskin, di tanah kering, di tanah panas, bahkan tanah yang dianggap gagal untuk pertanian. Akar kelor masuk jauh ke dalam tanah, mengejar air, mengejar mineral, masuk ke lapisan yang tidak bisa disentuh banyak tanaman lain. Di alam, semakin dalam akar, semakin besar peluang untuk hidup, dan kelor memahami aturan itu dengan sempurna. Tetapi pertanyaan sesungguhnya adalah, mengapa pohon efisien ini hampir tidak pernah menjadi pusat perhatian dunia? Mengapa kita lebih mengenal tanaman mahal daripada pohon yang bisa memberi makan gratis? Jawabannya mungkin bukan karena sains, tetapi karena ekonomi. Karena sesuatu yang bisa ditanam siapa saja, tidak mudah dijadikan industri besar, dan disitulah kisah kelor menjadi lebih menarik. Karena kekuatan terbesarnya bukan pada batangnya, tetapi pada daunnya. Dan di bagian berikutnya, kita akan melihat mengapa daun kecil ini bisa menjadi salah satu sumber nutrisi paling padat di bumi ini. Jika ada satu bagian dari kelor yang membuat ilmuwan benar-benar berhenti sejenak, itu adalah daunnya. Daunnya bentuknya kecil, tipis, terlihat biasa, tetapi di balik bentuk sederhananya bersembunyi sesuatu yang luar biasa, yaitu protein, vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi, kalium, magnesium, antioksidan, dan asam amino esensial. Semua terkonsentrasi dalam satu daun kecil. Dalam 100 gram daun kelor kering, sekitar 25 gram adalah protein. Untuk ukuran daunnya, ini angka yang sangat tidak normal, karena daun biasanya bukan sumber protein utamanya, tetapi daun kelor berbeda. Ia seperti pabrik nutrisi hidup, mengubah cahaya matahari menjadi kepadatan gizi yang sangat tinggi. Itulah sebabnya di banyak wilayah tropis, kelor menjadi penyelamat sunyi, tidak terkenal, tidak viral, tetapi memberi makan keluarga setiap hari. Di banyak desa daun kelor dipetik langsung dari halaman, dimasak seperti sayur, direbus, dijadikan sup, atau dikeringkan menjadi bubuk. Dan bubuk itu bisa bertahan sangat lama, mudah disimpan, mudah dicampur ke makanan. Hal ini membuktikan bahwa daun kelor sederhana, murah, dan efisien. Inilah yang membuat banyak program gizi dunia mulai mempelajarinya, karena masalah kelaparan bukan hanya soal makanan, tetapi soal akses, dan kelor tumbuh di tempat akses itu sulit. Tapi disinilah ironi muncul. Dunia modern menciptakan superfood, ia mengemasnya, lalu menjualnya mahal. Sementara salah satu superfood tertua di bumi sudah tumbuh diam-diam selama ribuan tahun, tanpa iklan, tanpa label premium, tanpa strategi pemasaran. Ia hanya tumbuh dan memberi, tetapi ternyata daun bukan bagian paling mengejutkan dari kelor, karena di dalam bijinya ada sesuatu yang bahkan bisa menghidupkan mesin. Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk ke rahasia minyak kelor, bahan bakar alami, dan teknologi pencernih air yang hampir terasa mustahil. Jika daun kelor adalah pabrik nutrisi,
maka bijinya adalah pusat energi. Biji kecil ini mengandung hampir 40% minyak, angka yang sangat tinggi, tetapi yang membuatnya luar biasa bukan hanya jumlahnya, melainkan kualitasnya. Minyak kelor stabil, lambat rusak, tidak cepat pengit. Dulu minyak ini dikenal sebagai ben oil, digunakan untuk parfum, kosmetik, dan bahkan pelumas jam presisi Swiss. Ya, jam Swiss. Karena hanya minyak terbaik yang bisa dipakai di mekanisme sekecil ini. Salah sedikit, jam berhenti, dan Kelor lulus ujian itu. Tetapi ada fakta sejarah yang lebih besar. Ketika Rudolf Diesel menciptakan mesin dieselnya, ia tidak menggunakan minyak bumi, ia menggunakan minyak nabati. Artinya diesel tidak lahir untuk fosil, ia lahir untuk tumbuhan, dan Kelor adalah salah satu kandidat yang sempurna. Bayangkan jika energi tumbuh di halaman rumah, bukan di bawah tanah, bukan di pengeboran, tetapi dari pohon. Lalu datang kemampuan terakhir, dan mungkin ini yang paling gila. Biji kelor bisa membantu menjernihkan air. Ketika dihancurkan, protein di dalamnya bekerja sebagai koagulan alami. Ia menarik partikel kotor, menggumpalkannya, membuatnya tenggelam. Air menjadi lebih jernih tanpa listrik, tanpa bahan kimia pabrik, tanpa mesin, hanya dengan sebuah biji dan waktu. Sebuah teknologi alami yang sudah dipakai jauh sebelum dunia mengenal instalasi pengolahan air modern. Dan pada titik ini, kita mulai sadar apa sebenarnya kelor. Pangan, energi, air. 3 pondasi utama kehidupan manusia. Semuanya hanya dalam satu pohon. Dan mungkin pelajaran terbesar dari kelor bukan hanya tentang manfaatnya, tetapi tentang kebutuhan manusia. Kita sering mengejar solusi rumit, padahal jawaban sederhana sudah tumbuh di depan mata. Tanpa iklan, kampanye, tanpa branding, hanya akar, daun, biji, dan waktu. Dan mungkin masa depan bukan tentang menemukan hal baru, tetapi mengingat kembali apa yang sudah lama kita lupakan.